Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun. Kami CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Lampung Timur dengan fasilitator Ibu Dr. Melianti dan pengajar praktek Bapak Ibnu Ripan. Perkenalkan, nama saya Anang Suryana dari UPTD SMP Negeri 2 Wawai Karya. Saya Wijiati dari UPTD SDN Tanjung Wangi. Dan saya Surya Mutiana dari SMA Negeri 1 Sekampung Udik. Hari ini kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual dengan modul 2.3 dengan materi coaching supervisi akademik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Surya. Waalaikumsalam Pak Anang. Iya Bu Surya. Bu Surya gimana kabarnya hari ini Bu Surya? Alhamdulillah sehat Pak. Pak Anang gimana Pak? Alhamdulillah sehat. Baik Bu, sebelum kita mulai observasi, mungkin di sini ada beberapa pertanyaan buat Ibu. Ya, gimana Pak? Ibu ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana? Iya Pak, saya ingin bantuan Bapak untuk melihat kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam coaching itu adalah bagian mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak. Bagaimana yang nanti Ibu inginkan untuk yang saya amati? Jadi saya ingin pertanyaan-pertanyaan itu yang sifatnya menggali informasi Pak, dari coach saya itu. Jadi saya ingin Bapak itu mengamati bagian yang kompetensi pertanyaan berbobot itu, bagaimana pertanyaan itu yang sifatnya menggali informasi lebih dari coach saya. Oke. Lalu bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan dalam observasi ini? Jadi menurut saya itu kompetensi dalam pengajuan pertanyaan berbobot saya itu dalam proses coaching itu masih sangat minim, karena saya itu cenderung selalu berusaha Pak ya, kayaknya kurang gitu untuk menggali informasi dari coach saya. Jadi cenderung langsung ke memberikan saran gitu. Jadi untuk mengajukan pertanyaan sifatnya berbobot itu masih kurang. Jadi lebih ke prioritas ke menghasilkan pertanyaan yang berbobot lah Bu ya, seperti itu. Iya. Lalu apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Harapan saya sih nanti ketika dalam proses coaching itu saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach saya, yang harapannya nanti coach saya itu bisa menghasilkan solusi yang akhirnya timbul dari pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan itu. Jadi solusi itu timbul dari dalam dirinya sendiri. Baik gitu, Bu. Pak. Untuk coaching mungkin bisa secepatnya kita lakukan lah ya Bu ya, nanti Ya. biar saya amati mungkin dari Pak. coaching tersebut. Iya Pak. Baik. Oke, mungkin bisa kita next lanjut ke coaching ya Bu ya. Iya, Oke. ke observasi. Assalamualaikum Ibu Mutia. Waalaikumsalam Bu Wiji. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat Ibu. Ibu sehat. Alhamdulillah sehat juga. Alhamdulillah. Jadi gini ya Bu ya, seperti janji kita kemarin ya Bu, pas waktu saya nelpon, saya itu ingin berbincang-bincang nih dengan Ibu gitu loh, tentang permasalahan yang saya hadapi di kelas ini. Iya. Oke, jadi tujuan Bu Wiji menghubungi saya ini, Bu Wiji ini mau bercerita, ingin berbincang-bincang. Iya betul Bu. Gimana nih Bu Wiji, ada cerita apa ini? Jadi gini ya Bu ya, seperti yang Ibu tahu, saya itu kan ngajar kelas 4 nih Bu sekarang, kelas 4A. Nah di kelas 4 itu ada satu murid saya itu yang ketika masuk kelas
dia itu nangis Bu setiap hari. Kenapa? Karena ibunya itu harus nungguin dia gitu loh. Iya, Jadi iya, iya. anak ini nih belum bisa mandiri gitu kan ya. Jadi ibunya harus pokoknya harus di depan pintu nungguin dia sampai dia gitu. keluar. Seperti itu Bu. Oke, jadi tujuannya Bu Wiji ke sini menceritakan permasalahannya untuk menanggulangi yang anak Bu Wiji yang kelas 4 tuh yang masih sering nangis. Betul Iya, Ibu. oke. Jadi harapannya nanti setelah kita ngobrolnya apa harapan Bu Wiji? Harapannya saya dapat menemukan solusi dari ya, permasalahan oke. saya tersebut. Iya, jadi mau menemukan solusi ya Bu Betul Wiji. Ibu. Oke, baik, sebelumnya saya pengen tahu sih, coba sih Bu Wiji ceritakan dulu itu kondisinya sebenarnya bagaimana, anak itu bagaimana memangnya? Oke, baik Bu. Jadi anak ini kan memang anak tunggal ya Bu ya. Ya. Terus dia itu memang dari kecil saya tanya-tanya ke wali kelas sebelumnya itu memang anaknya itu selalu diantar dengan ibunya ke sekolah gitu kan. Jadi anak itu belum ada kemandirian sama sekali memang. Kalau misalnya ibunya itu tidak terlihat dengan dia, maka anak itu akan menangis gitu loh. Iya. Jika dipaksa, anak itu ya itu tadi terus nangis, dia nggak mau berhenti. Akhirnya terpaksa ibunya nungguin lah lagi di depan pintu, tidak bisa ditinggal sampai dia itu pulang sekolah. Pulang sekolah. Jadi Iya. ibunya ikut sekolah ya. Ikut sekolah Itu Ibu. padahal sudah kelas 4 SD ya Bu Sudah, Wiji. iya. Sebelumnya Bu Wiji, sebelumnya itu kan berarti udah dari kelas 1, 2, 3 ya begitu Iya, ya. betul Ibu. Jadi sebelum kelas 4 ini apa yang dilakukan oleh guru kelasnya kalau ibunya menunggu gitu? Iya, jadi pernah suatu saat saya itu kan tanya ke wali kelasnya, memang seperti itu setiap hari iya katanya. Terus bagaimana kalau misalnya pelan-pelan gitu kan? Ya tetap belum bisa, katanya anaknya itu susah sosialisasi dengan temannya gitu. Memang apa ya, anaknya itu memang belum mandiri sih Bu. Itu jadi apa-apa harus dengan ibunya. Kemudian memang untuk berteman itu apa ya istilahnya dia memang susah ya, susah berteman. Terus kayaknya memang suasana kelasnya itu tuh belum membuat anak itu tuh nyaman gitu loh. Jadi dia kalau apa ya di dalam kelas itu merasa asing gitu loh. Merasa asing. Seperti itu. Jadi itu kan dengan kelas sebelumnya. Kalau Iya. dengan Bu Wiji sendiri gitu, apa yang sudah Ibu lakukan terhadap Iya. anak itu? Jadi saya sudah beberapa kali menasihati anak itu gitu kan. Terus saya juga sudah meminta temennya untuk ngawanin dia kalau pas istirahat. Terus kemudian juga saya sudah apa ya memberi pengertian ke walinya untuk ibaratnya biarkan anaknya itu mandiri seperti itu. Masih seperti itu sih Bu, tapi masih belum ada perubahan. Masih belum ada Iya, perubahan. belum. Kemudian setelah Ibu yang udah Ibu lakukan ya, itu kan sudah apa istilahnya usaha yang sudah Ibu Iya, lakukan. Ternyata belum ada perubahan. Kira-kira Bu Wiji ada ide lain nggak ke depannya ini mau melakukan apa gitu terbesit? Ya Bu, jadi rencana saya itu kan saya mau menghias kelas Ibu ya, menghias kelas. Kelasnya itu mau tak buat indah, Oh, tak iya. buat menyenangkan. Iya. Nah, Buat tujuan menarik ya. tujuan saya menarik lah anak itu tadi supaya kan biasa anak-anak kan seneng main ya Bu ya. Iya. Seneng main kalau dia merasa nyaman di kelasnya gitu kan. Terus lagi selain menghias kelas itu saya memang akan berencana apa ya tetap memanggil orang tuanya untuk koordinasi lagi Iya. bagaimana baiknya anak ini. Terus lagi selain menghias kelas dan memanggil orang tuanya, saya juga mulai akan menerapkan pembelajaran sosial emosional di iya. kelas yang akan saya integrasikan dengan pembelajaran sehingga memungkinkan anak itu apa ya menyampaikan emosi dia Iya, setiap hari iya. setiap berangkat ke sekolah. Oh hari ini saya seperti ini, saya senang, saya sedih. Iya. Nah tujuannya itu tadi ekspresi, mengekspresikan apa yang ada dalam benaknya, dalam apa emosinya anak itu supaya anak itu nyaman dengan saya gitu kan.
Jadi kita juga sebagai guru tahu ya Bu perasaan anak itu seperti apa. Iya betul Ibu. Ya. Nah itu rencana Ibu ke depan itu baik ya, saya rasa baik. Kira-kira mau Ibu mulai terapkan kapan ini? Iya. Kalau saya terapkan kalau PSE ya Bu ya, pembelajaran sosial emosional insya Allah mulai minggu depan itu saya terapkan. Kenapa? Karena saya harus apa ya namanya bedah RPP lagi Oh, ya Bu iya. ya. RPP saya harus RPP-nya saya disiapkan perbaiki ya, betul sekali iya. RPP. Kemudian kalau untuk menghias kelas saya rasa hari Sabtu besok ini bisa saya laksanakan Bu ya, karena kalau hari Sabtu kan kegiatannya tidak terlalu padat. Iya. Jadi mulai Sabtu mungkin sekitar 1 minggu selesai untuk menghias kelas itu. Menghias kelas itu bisa artinya rame-rame sekolah dengan anak-anak ya Bu ya. Iya betul Jadi Ibu. si anak itu juga terlibat di dalamnya ya. Iya. Kira-kira Ibu tidak butuh bantuan dari pihak lain atau butuh ini? Oh oke Bu. Jadi kalau untuk masalah menghias kelas itu kan saya malah punya rencana nih, selain melibatkan tentu anak-anak saya ya Bu ya, Iya. supaya itu tadi anak itu juga bersosialisasi dengan benar, rekannya. Itu saya akan mengundang wali murid Bu. Biar iya. wali murid juga ada kolaborasi nih dengan kita, Iya, dengan biar tahu anak-anaknya. ya. Iya betul, kegiatannya di sekolah seperti ini. Oh ini ruangan anak saya jadi seperti ini gitu. Jadi mereka juga ada semangatnya. Iya. Luar biasa sekali nih Bu Wiji rencana ke depannya. Lalu komitmen nih Bu, Ibu punya komitmen nggak untuk melaksanakan ini? Apakah ini hanya Ibu lakukan hanya untuk si siswa ini saja, hanya sampai ketika dia sudah tidak ditunggu oleh orang tuanya lagi, atau seperti penerapan KSE tadi itu Ibu terapkan seterusnya atau di kelas lain juga atau gimana nih komitmennya? Iya. Jadi kalau komitmen saya, kalau masalah terkait KSE itu insya Allah saya terapkan seterusnya Bu, karena memang KSE itu tidak dapat dilepaskan ya dengan pendidikan saat ini. Iya, Memang harus terintegrasi dengan pembelajaran kita. Kemudian kalau masalah untuk anak ini mudah-mudahan saya juga terus dapat melaksanakannya. Ya, jadi nanti kalaupun ada misalnya rekan guru lain mengalami masalah yang serupa, saya Iya. juga bisa sharing dengan beliau. Alhamdulillah baik sekali Bu Wiji. Oke Bu Wiji, dari pembicaraan kita yang sudah berlangsung kurang lebih 10 menit ini, apa nih yang bisa Ibu Wiji dapat dan apa yang dirasakan? Oke, jadi setelah saya berbincang dengan ibu ya, Iya. oh jadi saya itu apa ya sudah lega. Jadi permasalahan saya itu yang tadinya saya pendam sendiri, oh kok susah amat sih Iya, ini iya. permasalahan saya. Tapi ternyata setelah saya bercerita itu saya bisa menemukan solusi. Oh iya Iya. ya benar juga ya harusnya seperti ini gitu iya. loh. Jadi saya dapat menemukan solusi dari apa masalah Permasalahan saya. Ibu. Iya, iya. Ya solusinya sebenarnya itu saya tidak apa ya, artinya tidak memberikan solusi kepada Bu Wiji, justru itu solusinya dari Bu Wiji sendiri gitu. Iya. Oke, ada lagi yang mau Bu Wiji sampaikan? Saya rasa cukup Ibu ya. Oke. Terima kasih loh Bu atas waktunya. Sama-sama Bu Wiji. Ya. Mudah-mudahan nanti penerapannya terhadap murid Ibu itu bisa berjalan dengan lancar, hasilnya terima juga kasih. baik dan komitmennya bisa terus berjalan. Tetap semangat ya Bu Wiji. Ya, terima kasih Ibu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Ibu, setelah tadi saya mengamati Ibu dengan Bu Wiji melakukan coaching, apa yang Ibu rasakan atau bagaimana Ibu menilai diri tentang performance dalam kompetensi tadi. Sebenarnya kalau disuruh ditanya bagian penilaian saya tuh merasanya kayaknya masih kurang loh Pak. Kayaknya saya sebagai coach itu masih belum maksimal gitu. Belum maksimal ya Bu ya. Apa kira-kira yang membuat Ibu merasa masih kurang, atau apa membuat kan kacau buat Ibu
merasa belum maksimal? Karena saya merasa bahwa pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan kepada coach saya itu masih terbatas, Pak. Belum apa ya, artinya belum maksimal, belum merupakan pertanyaan yang berbobot gitu ya. Belum sampai coach saya itu belum sampai mengeluarkan apa ya, identifikasi yang benar-benar saya inginkan gitu. Eh, Boleh saya mau menyampaikan hasil dari pengamatan saya, Bu ya. Boleh, Eh, Pak, boleh. Mungkin sedikit berbeda lah dengan pendapat Ibu. Iya. Jadi saya mengamati tadi pada saat Ibu melakukan coaching, Iya. sebetulnya sudah sesuai dengan tahapan Tirta. Ibu juga sudah melakukan atau membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Itu juga sudah Ibu lakukan sesuai bahkan lebih tinggi dari standar yang kita rujuk. Begitu ya, Pak, Seperti ya? itu, Bu. Iya. Lalu bagaimana pendapat Ibu mendengar ini? Saya merasa terapresiasi sekali, Pak, kalau memang hasil pengamatan Bapak demikian, karena saya sendiri merasa bahwa proses coaching yang saya lakukan itu ya masih apa ya, Pak ya, belum maksimal gitu, tapi kalau ternyata pengamatan Bapak demikian ya alhamdulillah. Oke. Selanjutnya, Bu, eh, dari diskusi kita hari ini, Iya, Pak. apa yang sudah terbayang dan apa yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan lagi perform Ibu saat ini? Usaha saya apa ya, mungkin saya akan belajar lagi ya, Pak ya. Tentunya saya akan tetap terus belajar menjadi coach yang baik bagi coach saya dalam proses coaching itu, karena memang proses coaching ini kan tidak instan ya, Pak ya, tidak serta-merta kita langsung bisa menerapkan alur Tirta dengan baik, menyajikan pertanyaan yang berbobot gitu. Jadi saya akan tetap terus belajar melalui YouTube mungkin, kemudian tentunya juga saya akan banyak lagi melakukan proses coaching dengan teman-teman sejawat saya. Mungkin harapannya dengan demikian ya kemampuan saya, performa saya akan lebih baik lagi. Jadi akan terus berupaya untuk terus Lebih belajar baik, iya. supaya lebih baik lagi lah, Iya, Bu ya. iya gitu, Pak Anang. Kira-kira kapan itu akan dilakukan? Proses belajar saya itu akan saya mulai dari, sebenarnya proses belajar itu sudah saya lakukan ya, Pak ya, dan akan terus saya lakukan, jadi kedepannya tetap terus gitu ya, terus dimulai dari sekarang inilah. Lalu selanjutnya, Bu, kalau Ibu terus akan meningkatkan akan terus belajar, terus meningkatkan lebih baik lagi lah, intinya seperti Iya. itu. Lalu kira-kira, Bu, siapa saja yang akan terlibat dalam hal ini? Yang akan saya libatkan dalam proses pembelajaran saya ini, belajar menjadi coach yang baik, tentunya saya akan melibatkan teman sejawat saya, rekan sejawat saya. Jadi saya mencoba menjadi coach yang baik terhadap rekan-rekan sejawat dulu, kemudian dengan murid-murid saya tentunya, dan tentunya juga saya butuh dukungan dari kepala sekolah. Iya. Begitu, Pak Andi. Oke. Setelah apa penutupnya? Ya udah, baik Bu Surya, demikian hasil diskusi kita. Oke ya, Bu ya. Saya rasa cukup Ya. untuk berbincang-bincang kita atau diskusi kita hari ini. Baik, Pak. Terima kasih banyak ya, Ya. Pak Anang sudah mengobservasi saya. Lalu saya tutup aja ya. Sama-sama. Mudah-mudahan kita kedepannya bisa lebih baik lagi. Ya. Dan diakhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Repot.